di atas kami wa in
berdosa. Yusuf berkata, la tathrib, tidak ada cacian, alaikum, bagi kalian, al-yawma, pada hari ini, yaghfirullahu lakum, semoga Allah ampuni kalian, wa huwa arham, dan Allah Maha Penyayang, Ar-Rahimin, di antara para penyayang. Idhabu, pergilah kalian, biqomisi, dengan membawa bajuku, hada, yang ini, fa'alquhu, lalu usapkan, ala wajhi abi, ke wajah ayahku, ya'ti basira, nanti ia melihat kembali, wa'tuni, dan bawalah kepadaku, bi ahliku, keluargamu, ajma'in, seluruhnya, walamma fasalatil 'ayr, dan ketika mereka keluar dari Mesir, qala abu, ayah mereka berkata, inni la'ajidu li, sungguh aku mencium bau Yusuf, seorang Yusuf, laula, sekiranya kamu tidak, antufannilun, menuduhku lemah akal, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, innaka lafi, sungguh engkau, dolalika, dalam kekeliruan, al-qadim, yang dahulu, falamma, maka ketika, anja, telah tiba, al-bashir, membawa kabar gembira, al-qahu, maka diusapkan baju itu, ala wajhihi, ke wajahku, fartadda basira, lalu ia dapat melihat kembali. Qala, ya aku berkata, alam aqul, bukankah telah aku katakan, lakum, pada kalian, inni a'lam, bahwa aku mengetahui, minallahi, dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa ni'matil
batas bagi kita sekalian bahwa hidup di zaman sekarang harus serba sabar, harus serba kuat. Kenapa? Karena ujiannya pun semakin besar, bukan hanya terhadap diri sendiri. Dari derasnya aliran sosial media, dari derasnya era-era FOMO atau flexing ya, tapi juga dari anak-anak kita atau generasi-generasi kita, di mana generasi kita ini menjadi salah satu ujian atau fitnah yang paling besar. Orang tua yang dididik di generasi sebelumnya dengan didikan tanpa gadget, tapi anak sekarang dipaksa untuk memahami gadget, bahkan lebih dari itu mereka lebih pintar daripada kita sekalian. Ya Allah, kemudian kita juga harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-rahim, di mana sifat ar-rahim itu diturunkan ke bumi ini walaupun hanya 1%. Tapi dengan sifat ar-rahim ini kita menjadi manusia-manusia penyayang, baik menyayangi keluarga ataupun menyayangi sahabat kami. Bukti bahwa kita saling menyayangi adalah kita saling mendoakan dan menjaga. Bukan berarti sifat hasadnya dihapus, tapi pasti ada. Orang merasa bahwa kenapa ya orang lain hidupnya lebih baik daripada kita, walaupun bukan hasad yang parah gitu ya, tapi secara manusia ya wajar dan pantas kalau kita merasa ada di titik di mana lebih rendah daripada orang lain. Dan itulah sifat sayang yang harus kita syukuri, karena hidup di dunia ini adalah hidup menenang, hidup yang sangat singkat. Oleh Nabi disebutkan 50 sampai 60 tahun paling bertahan gitu ya. Tapi di salah waktu yang 50 tahun sampai 60 tahun itu belum dipotong usia umur itu kan hitungnya dari balik. Berarti kalau baliknya 15 tahun, usia kita jatahnya 60 tahun, ibadah teh karek 45 tahun. Belum dipotong tidur. Dalam satu hari 24 jam berapa kira-kira tidur tuh Pak? Manusia rata-rata tidurnya itu 6 sampai 8 jam. Berarti saya tahu semakin muda manusia maka tidurnya semakin lama. Bayi itu bisa tidur sampai 18 jam satu hari, 15 sampai 18 jam. Semakin tua semakin sulit tidur. Itu ya, kecuali pengajian badan tua badan muda gampil tidur gitu ya. Sanes tidur rundutan pengajian lah, sanes tidur rundutan. Itulah dunia itu maju atau akhir, tempat di mana menenang di waktu yang singkat, seueur kacoceng, seueur kalartong, tidur, melakukan pekerjaan, hal-hal duniawi. Kita harus senantiasa nabung untuk amal akhirat, walaupun nanti enaknya jadi umat Nabi Muhammad ini tidak ada yang masuk surga karena amalnya, tapi masuk surga karena amalnya. Mudah-mudahan dalam umur yang singkat, kesempatan yang minim, para ulama makan bobotnya 3 jam, paling 2 jam sehari. Mereka sibuk nulis, meneliti, ngapalkeun gitu ya. Sampai di akhir hayat mereka tidak pernah mereka tidurnya. Begitu pun Nabi. Kalau pokoknya kenapa ada orang yang tahajud sampai bengkak kakinya, tapi tidak sabar kira-kira. Berarti Nabi pun sama orang tidur. Beda dengan orang yang sering tidur. Orang sering tidur ya berarti menyia-nyiakan waktunya selama di dunia. Kalau normal saja 6 jam sepertiga
Ya untuk kuburan balik mah saya kira kurangi lah ya. Justru bersyukur kalau kita kurang tidur. Kenapa? Karena Allah lebih memberikan banyak kesempatan untuk terus berzikir. Ya udah emang lupa. Ketika kita nanti di kuburan, yang mendampingi, mengiringi kita itu 3. 1 ahluhu, kedua maluhu, dan yang ketiga amaluhu. Tapi yang 2 akan tinggal, fayarji isnan, yang kedua akan kembali ke tempatnya. Ahluhu keluarganya, maluhu hartanya. Mereka akan meninggalkan kita, kembali ke rumah. Makanya kalau kita punya harta triliunan, miliaran, itu bukan rezeki kita, itu adalah titipan. Kenapa? Karena belum tentu kita menikmati harta yang sebegitu banyak. Urang matos ngantunkeun hartana aya keneh, rumahna aya keneh, mobilna aya keneh, berarti bukan rezeki kita. Karena yang disebut rezeki adalah yang dipakai sampai habis, yang dimakan sampai menjadi kotoran, yang dipakai sampai menjadi rusak, dan yang disedekahkan sampai kita beres menyedekahkan. Jadi yang tinggal ada siapa? Amaluhu. Jadi yang di kuburan kita nanti siapa? Ya amal kita. Kalau amal di dunianya jelek ya kuburannya sepi, bahkan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pagi sampai petang siksaan api neraka. Alhamdulillah. Tapi kalau amal-amal kitanya baik, mungkin sholat kita menjadi cahaya. Tapi rakaat subuh sambil nudutan misalkan di Al-Biro maos Quran, tapi dipaksakan ikhlas ya Allah habib pohon dengan harapan mudah-mudahan di kuburan biasanya aman. Kan itu menjadi amal yang luar biasa gitu. Makanya muncul pertanyaan, di kuburan ngapain aja? Berarti yang semakin lama dikubur semakin lama menunggunya sampai hari kiamat, sepinya semakin lama. Ya betul Bu. Tapi ingat bahwa orang yang sekarang sudah meninggal di kuburan itu mereka tidak bisa beramal lagi. Makanya kalimatnya in qata'a amaluhu, berarti mayit itu tidak bisa beramal. Dalam arti tidak ada lagi amal yang beliau tambah, sudah saja stop gitu. Apa yang mereka butuhkan? Ya doa dari kita. Hanya doa dari kita untuk kuburan mereka, untuk bekal-bekal mereka. Jangan diminta doa, kan amalnya sudah putus. Cepat di kuburan teh, jangankan ngadoakeun maneh, terboro ngadoakeun anjeun, kan amal kuring tetos beres ya. Jadi jangan diminta doa, justru kita yang harus doakan. Nah, ya Allah masuk ke kisah tafsir bahwa pada akhirnya Nabi Yusuf ini bertemu dengan keluarganya setelah sekian drama yang melanda gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam betul-betul bertemu dengan keluarganya setelah kejadian Bunyamin ditahan dan baju Yusuf alaihissalam itu diberikan, diusapkan kepada Yakub alaihissalam. Tapi ada yang menarik adalah uqtulu Yusufa wa itrahu ardon. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan para saudaranya setelah Yusuf muda itu dihianati, dibawa ke sumur, dipisahkan dengan sengaja dari ayahnya yang sangat mencintainya, kemudian dijual sebagai budak dan mengalami ujian di penjara, difitnah dan lain sebagainya. Plot twist gitu ya, happy ending. Pada akhirnya semuanya berkumpul dalam ketaatan Nabi Yakub. Kemudian dari ujiannya yang sedihnya cukup lama sampai menangis, matanya dua-duanya tidak bisa melihat, menangisi anaknya. Kemudian hati ya Allah dikira-kira gitu nya ujian. Tapi semua dua kesalahan itu berbuah manis sampai akhirnya Yusuf menjadi bendahara dan bertemu dengan keluarganya. Tapi ingat ibu bapak sekalian, yang harus kita
tidak menyakiti walaupun mampu membalasnya. Nah, ini definisi al-afu. Tidak menyakiti walaupun mampu membalasnya. Kita tuh mampu untuk membalas orang-orang yang julid ke kita, misalnya dipakai merepati sapu. Kita tuh mampu, tapi kenapa kita tidak balas? Ya karena ada sifat al-afu. Makanya Allah salah satu sifatnya apa? Mampu membalas ketika ada seseorang bermaksiat dalam sendirian, ketika mampu membalas seseorang yang korupsi triliunan, mampu Allah teguh. Emang Allah tidak tidur. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu maha hidup, maha berdiri. Mampu Allah. Kata misalkan ada yang korupsi triliunan gitu ya. Di saat di sisi lain masih banyak orang-orang yang tidak sekolah, kemudian orang-orang yang bapak bingung besok makan apa, tidak ada jatah pensiunan dan lain sebagainya. Bensin naik terus gitu ya. Allah mampu tinggal balikin gitu ya. Kalau tinggal matikan besok langsung ke neraka gitu atau diajar. Tapi itulah Allah al-afu. Allah masih memberikan kesempatan supaya dia bisa bertaubat karena dia muslim. Inilah, jangankan ke muslim, Allah ke non muslim saja diberikan nikmat, diberikan nafas, diberikan kehidupan yang bahagia, diberikan kesempatan tertawa walaupun dia tidak menyembah Allah. Kurang kumaha al-afu na Allah begitu. Apalagi kita, masa seorang muslim yang selalu rajin pengajian, rajin sholat, masih ada dalam hatinya rasa dendam? Masa? Kan tidak pantas gitu ya. Sedangkan yang menciptakan kita maha pemaaf gitu. Walaupun kita ada syariat kisos, tapi memaafkan lebih baik, lebih hebat. Itulah kenapa Allah siapkan surga khusus pemaaf. Jadi selama kita mampu membalas, tapi kita memilih memaafkan, ingat pilihan memilih memaafkan itu lebih baik dan lebih hebat. Nabi Yusuf itu kan seorang petinggi di saat seluruh saudaranya dalam keadaan kesusahan, mencari gandum dalam keadaan usum paceklik gitu kan. Nabi Yusuf bisa wae masihan lagi ngalukeun lah gitu nya. Bari jeung geus satema terakhir ayeuna mentong menta deui da baheula meneh ka urang gitu kan. Tidak kan. Walaupun Nabi Yusuf bukan mampu lagi bisa atau bisa-bisa gitu balas dendam, tapi Yusuf tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Ini menjadi tanda bahwa Nabi Yusuf itu nabi keberapa bu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Berarti nabi ke-9. Nabi Muhammad itu seberapa puluh ribu tahun. Syariat memaafkan sudah ada. Itu luar biasa. Berarti syariat kebaikan dari zaman dulu sudah diajarkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini yang jadi titik tekan bahwa menjadi pemaaf itu sangat penting. Sama Nabi Muhammad juga gitu ternyata. Paling agung pangampura Nabi Muhammad. Walaupun dalam surah Al-Imran, dalam surah An-Nazm, kemudian dalam beberapa hadis dalam surah Al-Qalam, ketika perang Uhud saja, satu contoh kecil ya, walaupun Nabi Muhammad sering sekali mengamal. Ketika perang Uhud apa yang terjadi bu? Perang Uhud itu kan ketika para pasukan Nabi Muhammad mulai membelot gara-gara harta ghanimah. Tapi apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, fa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhu, ada 3. Ketika Nabi Muhammad berlumuran darah, dihianati oleh pasukannya karena membelot terlihat ghanimah yang sebegitu berserakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maafkanlah mereka, wastaghfir lahu, mohon ampunkan mereka, wasawirhu, dan libatkan mereka dalam musyawarah. Nah, ini yang sulit. Satu, apa bu? Maafkan. Jadi kalau ada seorang berbuat kesalahan, siapapun belajarlah
terus nyeri, terus dihina, fitnah terus menyebar, kurang terus dihampura, kok kita malah didoakan ya Allah si dihampura ya tajami gitu. Mun aya hate nu siga kitu zaman ayeuna waduh eta surga mana layang kayaknya. Reng satidinya leubu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, wasawirhum, dan ajaklah musyawarah, dalam arti bisa bergaul kembali. Nah ini yang sulit. Makanya Nabi Muhammad ketika perang Uhud diuji hatinya. Setelah membela dikhianati, diuji dengan 3. 1 kata Allah maafkan, yang kedua doakan, dan yang ketiga ajak kembali untuk musyawarah. Sampai terlihatlah kenapa kau membela, barulah ketahuan membelotnya pasukan karena ada harta. Inilah sifat para nabi. Baru 1 loh, al-afu gitu ya, pemaaf. Sifat para nabi yang diwariskan Allah untuk menjadi teladan, yakni memaafkan, belajar memaafkan. Tidak ada kesalahan yang paling besar saya pikir daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada para nabi, sampai berdarah-darah, fitnah dan putus asa, diancam dibunuh, dibanding kesalahan yang dilakukan kepada kita sekarang. Apa sih bu kesalahan suami yang paling besar? Apa kesalahan istri, anak yang paling besar? Sampai ada dalam benak kita, aing mau dihampura tapi kamau kacidalah tekeng orang muslim ulah berbahaya kalimat-kalimat saputos, belajar membuka hati seluas-luasnya sebagaimana Allah memberikan napas, padahal manusia tersebut tidak menyembahnya. Walau minkum, mudah-mudahan bermanfaat. 1 kajian kali ini tentang Nabi Yusuf, yakni belajar memaafkan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Assalamualaikum.